Semangat pagi! Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri tentang apa yang saya alami kemarin. Jadi di pagi hari ada check out dari seorang customer. Jadi dia membeli barang yang saya jual secara online dengan memilih untuk mengirimkannya lewat marketplace Shopee. Jadi sudah dipilih ekspedisinya adalah ID Express. Nah, ketika itu saya pun mulai mempacking barangnya dengan rapi, saya buat sekecil mungkin. Dan saya juga sudah memprint labelnya, saya tempelkan. Jadi di marketplace Shopee itu, saya sebagai penjual harus memilih dua opsi pilihan, yaitu paketnya, apakah yang pertama akan saya antar ke counter ID Express-nya, yaitu ekspedisinya, atau pilihan yang kedua adalah saya memilih agar kurir dari pihak ekspedisi itu menjemput ke rumah saya. Karena paketnya cuma satu yang akan dikirimkan keluar kota, jadi saya pun memilih pilihan pertama, yaitu di mana saya sebagai penjual akan membawanya ke counter ekspedisi tersebut. Itu pun saya pilih dikarenakan counternya itu dekat dari rumah kami. Jadi saya tidak perlu terlalu jauh untuk pergi. Jalan kaki juga bisa. Nah, karena pagi-pagi saya sudah selesai packing, itu sekitar jam 9 pagi. Saya rencananya akan keluar sore sekitar jam 4-an. Supaya saya pun nanti akan sekalian ke pasar. Itu rencana saya pada mulanya. Oke, sudah selesai saya pilih pilihan saya di marketplace Shopee itu. Dan itu sebenarnya sistemnya terhubung secara online. Jadi saya pun melanjutkan apa yang harus saya kerjakan, yaitu saya masih harus membuat video-video dari kelas anak-anak yang kami ajar, karena hari Sabat nanti adalah hari Sabat untuk anak-anak. Jadi kami dari kelas anak-anak menampilkan ayat hafalan, lagu-lagu, dan ada renungan singkat. Jadi saya sementara untuk menggabungkan video-video dari anak-anak yang sudah saya minta. Dan saya juga masih mengurus susunan acara, karena saya juga seksi acara, jadi saya mulai membuat mana yang tidak bisa hadir, mana yang bisa mengisi bagian dari acara itu. Lalu sambil mengurus acara anak-anak ini cukup lama juga, dan saya juga bikin lagi poster-poster kecil-kecil, itu cukup menyita waktu. Jadi sudah siang, sekitar jam 2-an, tiba-tiba ada teriakan dari kurir dari luar rumah. Bu, permisi, Bu, permisi. Saya mulai kaget. Saya kayaknya nggak ada pesan barang. Dan saya juga tidak ada request kurir untuk datang ke rumah. Jadi saya pun membuka pintu, saya tanyakan, Mas, dari ekspedisi mana ya? Saya kayaknya nggak ada pesan kurir. Loh, Ibu bukannya ada paket untuk dikirimkan ke ID Express? Iya, saya ada satu paket. Tapi seingat saya, tadi pagi saya sudah pilih, saya klik penjual yang mengantar ke counter. Tapi kok masnya datang? Iya Bu, nggak apa-apa. Saya ambil aja paketnya, mumpung saya lewat sekitar alamat rumah ibu ini. Oh serius mas? Kalau gitu ini silah saya ambil paketnya, saya serahkan ke kurirnya. Terima kasih ya mas, kalau kayak gini ya saya yang enak, jadi saya tidak perlu keluar rumah. Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi ketika kurirnya itu mengambil paketnya, dia langsung memegang handphonenya untuk mengklik di sistemnya bahwa paket saya sudah diambil oleh kurir. Saya pun karena ragu, saya cepat-cepat mengambil handphone, saya perhatikan bahwa ternyata betul dia sudah mengklik di sistemnya bahwa itu sudah dijemput oleh kurir. Saya bilang saya terima kasih dan pergi kurirnya, saya bersyukur kepada Tuhan. Seringkali Tuhan itu memberikan dukungan support buat saya itu dengan cara-cara yang unik yang di luar pemikiran saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tahu saya sedang sibuk mengurusi acara anak-anak untuk ibadah Sabat nanti. Jadi Tuhan membantu meringankan kegiatan saya supaya saya tidak perlu keluar. Saya fokus dulu untuk pelayanan ini. Inilah hal yang sangat saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 25 Juni dengan judul Hikmat Ilahi. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 8 ayat yang ke-11.
Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Penjelasannya, kalau saja Adam dan Hawa tidak pernah menyentuh pohon terlarang itu, Tuhan pastilah telah menanamkan ke dalam diri mereka pengetahuan yang tidak menyebabkan kutukan dosa, pengetahuan yang akan membawa kebahagiaan kekal bagi mereka. Satu-satunya pengetahuan yang mereka peroleh atas ketidaktaatan mereka adalah pengetahuan tentang dosa dan akibatnya. Zaman demi zaman, keingintahuan manusia telah menuntun mereka mencari pohon pengetahuan, dan seringkali mereka mengira sedang memetik buah paling penting, padahal seperti penelitian Salomo, mereka mendapatinya sia-sia dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan tentang kesucian sejati yang akan membukakan bagi mereka pintu-pintu gerbang kota suci Allah. Ambisi manusia selama ini mencari pengetahuan semacam itu yang akan membawa mereka pada kejayaan, mengagungkan diri, dan keunggulan. Demikianlah Adam dan Hawa dijerat oleh iblis sampai kekang yang dipasang Allah hancur. Dan pendidikan mereka di bawah pengajaran guru pendusta pun mulai untuk memiliki pengetahuan yang tidak dikehendaki Allah bagi mereka. Hikmat sejati adalah harta yang bertahan lama sampai kekekalan. Banyak orang yang dianggap dunia sebagai bijaksana, hanya bijaksana dalam perkiraan mereka saja. Terisi dengan pengetahuan hikmat duniawi, mereka tidak pernah masuk ke taman Allah, mengenal harta karun pengetahuan yang berisi firman-Nya yang kudus. Menganggap diri mereka bijak, mereka tidak mengetahui mengenai hikmat yang harus diperoleh semua orang yang menginginkan kehidupan kekal. Orang yang tidak terpelajar, jika ia mengenal Allah dan Yesus Kristus, memiliki hikmat yang lebih tahan lama daripada orang yang paling terpelajar yang mengabaikan perintah Allah. Hikmat ilahi harus menjadi pelita pada kakimu. Segala sesuatu yang bisa digoyahkan akan tergoyahkan. Namun, bila berakar dan tertanam dalam kebenaran, maka engkau akan tinggal bersama hal-hal yang tidak tergoyahkan. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita meminta hikmat ilahi yang datangnya dari Tuhan. Karena pengetahuan dunia ini mau sebanyak apapun kita cari, kita baca, itu tidak dapat menyamai hikmat yang dari Tuhan. Bayangkan, bahkan Salomo sebagai raja yang paling bijak, dan bahkan ada banyak komentar yang ditulis, hanya Salomo yang memiliki hikmat paling tinggi di dunia ini sebagai manusia. Sebelum Salomo, bahkan setelah Salomo, tidak ada manusia biasa yang mendapatkan hikmat tersebut. Sehingga Salomo pun dalam kitab Amsal yang dia tulis, bahkan di kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang keempat menuliskan bahwa hikmat dari Tuhan itu dapat memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, serta pengetahuan dan kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Kita tahu bahwa asam garam pahit kehidupan ini dimiliki oleh banyak orang tua, sehingga kalau masih muda itu masih harus banyak belajar. Tapi jika kita memiliki hikmat ilahi, Tuhan akan memberikan pengetahuan serta kebijaksanaannya. Bahkan di ayat yang selanjutnya dijelaskan, hikmat dari Tuhan itu dapat memecahkan teka-teki orang bijaksana. Dan rahasianya adalah, takutlah akan Tuhan, maka kita akan menerima hikmat itu. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita bersama adalah, mari kita meminta hikmat dari Tuhan, dan terlebih agar telinga kita lebih peka lagi kepada bisikan Roh Kudus. Sehingga dengan begitu, kita akan terhindar dari begitu banyak masalah. Dan dengan hikmat Tuhan, kita dapat memecahkan banyak sekali persoalan. Jika juga di antara Anda ada yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kita. Mari kita lanjutkan kebersamaan ini esok hari.
Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita dan mari kita terima berkat Tuhan hari ini. Amin.